Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Memnani dalam media pembelajaran kita pagi hari ini. Memnani berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita untuk hari ini. Memnani juga berharap semoga kalian lebih memahami materi kita. Terima kasih. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama 3.5 memahami strategi pemasaran produk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. Kemudian 4.5-nya memasarkan produk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara Kita lihat terlebih dahulu pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini biasanya meliputi periklanan, kemudian public relation, kemudian promosi dan juga penjualan. Jadi ketika kita bicara tentang pemasaran, maka kita itu melakukan proses pengenalan produk atau servis untuk jasa. Ya. Berikutnya, mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemasaran. Apa saja? Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu jenis produknya. Apakah produknya ini cepat rusak ataukah awet dalam jangka waktu tertentu? Ini kita harus kenali betul-betul. Apakah produknya produk makanan atau produk berupa barang non makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, persaingan produk. Bagaimana terkait dengan persaingannya? Siapa saja yang menjadi pesaing-pesaing produknya? Itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pasar. Apakah produk yang kita hasilkan betul-betul dibutuhkan oleh pasar? Jangan sampai kita memproduksi suatu produk atau barang, tetapi ternyata ketika kita tawarkan atau pasarkan, produk kita sama sekali tidak diminati oleh pasar. Kemudian yang keempat, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ini terkait dengan mau dijual kemana produk kita. Apakah pemasarannya hanya lingkup sempit dekat rumah kita saja atau masyarakat sekitar, ataukah mungkin bahkan sampai kita jual ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Ini terkait tujuan pemasaran. Kemudian bagaimana dengan harga jualnya? Harga jualnya terjangkau atau tidak? Ini juga harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Kemudian kualitasnya. Jangan sampai kita memproduksi suatu barang tetapi kualitasnya sama sekali kita tidak jaga. Nah, ini yang membuat akhirnya usaha kita menjadi gagal sampai pada yang terakhir bisa bangkrut. Kemudian kemasannya. Kemasannya menarik tidak? Itu harus diperhatikan. Semakin kemasan itu dibuat baik atau menarik, maka biasanya konsumen atau pembeli itu akan lebih mudah terpancing untuk membeli produk yang kita jual. Oke, baik anak-anak. Ini 7 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemasaran. Berikutnya, kita lanjut ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dikenal dengan istilah 4P. P yang pertama adalah produk,
ya, atau bahasa Inggrisnya product, ya, ini. Kemudian P yang kedua price, atau kata lainnya harga. Kemudian P yang ketiga place, atau tempat. Kemudian P yang terakhir atau P yang keempat adalah promotion, atau promosi. Nah, keempat hal ini menjadi kunci atau strategi dalam pemasaran. Jadi kamu tidak bisa hanya mendahulukan terkait produknya aja yang penting, atau terkait promosinya saja yang penting, tetapi keempat hal ini saling kait mengkait atau saling berhubungan. Berikutnya, bentuk pemasaran. Ada dua macam bentuk pemasaran. Yang pertama adalah pemasaran langsung. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran langsung? Pemasaran langsung, ada kata kunci di sini langsung ya, yaitu suatu metode penjualan dengan menggunakan media pemasaran secara langsung dalam transaksi jual beli suatu produk atau jasa. Jadi langsung yang dimaksud ini biasanya ya tidak menggunakan perantara ya. Kemudian yang kedua adalah pemasaran tidak langsung. Ada pemasaran langsung, berarti ada pemasaran tidak langsung, yaitu metode penjualan yang menggunakan saluran atau media pemasaran secara tidak langsung kepada konsumennya. Jadi kalau langsung berarti langsung jual kepada konsumen, sedangkan yang tidak langsung ini berarti biasanya menggunakan perantara jual beli. Saya berharap sampai sini anak-anak bisa memahami materi yang memberikan. Kita beralih ke saluran pemasaran langsung produk makanan awetan dari hewani. Apa saja salurannya? Yang pertama di sana ada penjualan tatap muka. Jadi kalau langsung itu biasanya tatap muka ya, berhadapan muka. Kemudian ada pemasaran surat langsung, jadi pakai surat gitu ya. Jadi yang tatap muka yang dimaksudnya ini berupa surat gitu. Kemudian yang ketiga ada pemasaran melalui katalog. Katalog ini semacam apa ya? Semacam pamflet kecil ya, atau istilahnya kertas juga, berupa kertas yang isi di dalam kertas itu adalah jenis-jenis produk yang akan kita jual atau kita tawarkan. Kemudian berikutnya ada telemarketing. Telemarketing ini berarti sudah menggunakan apa namanya teknologi ya, teknologi. Jadi penjualannya menggunakan media teknologi, bisa handphone atau mungkin bisa lewat internet. Kemudian yang kelima adalah pemasaran melalui kios-kios. Jadi warung-warung kecil gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah saluran online. Nah, contoh konkret saja kalau kalian belanja di Lazada, Shopee, atau Tokopedia, atau jenis-jenis belanja online itu berarti masuk bagian saluran online. Ini saluran pemasaran langsung. Sedangkan media promosi untuk pemasaran produk khas daerah yang umumnya digunakan untuk promosi pemasaran produk khas daerah biasanya pertemuan rutin. Nih, rumah ke rumah didatangi gitu ya, menawarkan mau nggak beli produk saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya dalam bentuk bazar atau pameran. Jadi biasanya tiap-tiap daerah itu ada event-event tertentu, kemudian makanan atau produk-produk khas daerah itu biasanya dipasarkan. Contoh dalam rangka ulang tahun Kota Lahat, kemudian ada pasar malam dan biasanya selain pasar malam itu ada semacam pameran atau bazar produk khas daerah Lahat.
Kemudian bisa juga lewat media sosial. Media sosial ini bisa Facebook, WA, kemudian bisa Telegram dan lain sebagainya. Ini media untuk pemasaran produk khas daerah. Berikutnya, anak-anak, kita akan masuk KD yang terakhir dalam pembelajaran materi untuk hari ini, yaitu KD 3.6, memahami proses evaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Kemudian yang berikutnya 4.6, mengevaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan. Perumusan hasil kegiatan usaha untuk makanan awetan dari bahan hewani. Saluran distribusi terdiri atas beberapa rantai yang saling terkait dan memengaruhi. Kemudian beberapa rantai tersebut antara lain ada supplier, manufacturer, kemudian distributor, retailer, dan juga pelanggan. Nah, masing-masing ini saling mempengaruhi, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk saat ini rantai dan saluran distribusi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi biaya atau beban dalam perusahaan, tetapi lebih dari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat dipastikan produk terdistribusikan dengan baik sampai ke tangan konsumen yang ditargetkan. Jadi saluran distribusi itu tidak hanya tujuannya untuk mengurangi biaya, tetapi lebih pada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita itu menyiapkan kebutuhan pelanggan kita. Jangan sampai pelanggan itu tidak mendapat barang yang diinginkan oleh mereka. Dari beberapa kata kunci di atas tadi, yang pertama adalah supplier. Supplier ini adalah pihak, ini bisa perorangan atau bisa perusahaan, yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah. Jadi kalau kita menjual bahan mentah kepada orang lain, itu kita dinamakan supplier. Ya. Kemudian berikutnya manufakturer, yaitu perusahaan yang mengoperasikan mesin, ya, peralatan dan tenaga kerja untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Jadi perusahaan ini sebenarnya perusahaan mengolah, ya, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Lanjut, berikutnya distributor. Distributor adalah satu pihak yang membeli barang dari produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali. Jadi, distributor itu hanya membeli, kemudian bukan digunakan sendiri, melainkan untuk dijual kembali. Retailer. Retailer adalah orang yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali kepada pembeli individu. Contoh konkret saja supermarket gitu ya. Supermarket itu mereka biasanya membeli barang dalam jumlah besar. Kemudian mereka akan menjual kembali kepada individu. Jadi kita yang secara pribadi membeli ke supermarket ini termasuk supermarketnya termasuk kategori retailer. Yang kelima, pelanggan. Apa yang dimaksud dengan pelanggan? Suatu lembaga, instansi, organisasi,
atau juga perorangan yang membeli barang atau jasa dari perusahaan secara rutin. Kata kuncinya di sini, secara rutin atau terus-menerus karena barang yang dibelinya dapat bermanfaat baginya. Jadi kalau Bu Nani membeli barang itu secara terus-menerus, berarti saya itu termasuk pelanggan. Biasanya juga membelinya di satu toko atau di satu warung atau tempat-tempat penjualan lainnya ya. Ini istilah-istilah yang muncul tadi ketika kita bicara tentang rantai distribusi ya. Nah, kelima unsur dari rantai distribusi ini saling berkaitan. Tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Kita lanjutkan. Rantai distribusi merupakan suatu jaringan dari organisasi value chain yang menjalankan fungsi menghubungkan produsen dan konsumen. Konsep pemasaran langsung adalah konsep yang pertama akan dijalankan saat usaha baru dimulai karena pemasaran langsung merupakan model yang cukup sederhana dan aman serta tidak membutuhkan waktu dan modal yang banyak. Tidak membutuhkan waktu dan modal yang banyak. Jadi umumnya ketika kita buka usaha, pemasaran yang kita lakukan adalah pemasaran langsung. Mengapa? Karena model pemasaran langsung ini cukup sederhana dan aman, kemudian tidak juga membutuhkan waktu dan modal yang banyak. Nah, sedikit berbeda kalau seandainya perusahaan kita ke depannya semakin berkembang. Maka tentunya pemasaran yang dipilih tidak hanya pemasaran langsung, tetapi juga pemasaran. Perputaran keuangan juga bisa cepat dengan sistem ini karena tidak terjadi penumpukan tagihan dan administrasi yang rumit. Sebagai usaha pemula, pengaturan keuangan yang baik itu adalah kunci keberhasilan. Supaya apa? Supaya uang yang terbatas itu bisa terus berputar. Seperti yang Mem sampaikan di depan tadi, bahwa setelah usahanya ini berhasil, ya, maka untuk produk makanan awetan dari hewani ini bisa dicobakan sistem pemasaran lainnya. Jadi kalau di awal itu sistemnya sistem pemasaran langsung, tetapi ketika sudah berkembang bisa menggunakan sistem pemasaran lainnya. Berarti sistem pemasaran yang tidak langsung tadi. Sehingga jangkauan pemasaran akan semakin luas dan semakin berkembang. Baik, anak-anak, demikian materi kita untuk hari ini. Mem Nani berharap kalian bisa memahami materi kita sekalipun kita harus belajar secara online. Gunakan waktu yang ada untuk persiapan diri kalian. Kata dari Mem Nani, tetap semangat, stay at home. Kemudian bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.